Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Pemirsa, 5 isu mendominasi perhatian publik hari ini. Dari dinamika politik internal PBNU yang kini dipimpin oleh pelaksana tugas Ketua Umum, hingga langkah tegas Menteri Dalam Negeri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Bupati Aceh Selatan karena absen saat daerahnya dilanda bencana. Di ranah penegakan aturan, Kementerian Sosial juga mengeluarkan imbauan keras. Setiap penggalangan donasi spontan oleh publik figur kini wajib berizin resmi demi transparansi. Sementara itu, dunia olahraga menyaksikan pil pahit Inter Milan yang takluk di kandang oleh Liverpool. Dan kasus kebakaran di Kemayoran kini tengah diselidiki intensif oleh pihak berwajib. Saya David Silahoy, inilah Sindo News 5. Sebuah gedung 7 lantai di Kemayoran yang ironisnya merupakan kantor perusahaan teknologi drone canggih kini menjadi simbol tragis kelalaian di ibu kota. Kebakaran yang merenggut 22 korban jiwa setelah api menjalar dari lantai 1 dan menjebak puluhan karyawan di puncak gedung bukanlah sekedar musibah, melainkan tragedi struktural dan aib. Kami menuntut pertanggungjawaban tegas, di mana sistem peringatan dan jalur evakuasi darurat yang seharusnya menjamin keselamatan para pekerja, kegagalan fatal yang membuat belasan orang terisolasi di lantai teratas ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur dan ketaatan terhadap aturan keselamatan bangunan. Kepolisian harus segera melakukan audit total dan tuntas terhadap izin laik fungsi atau SLF gedung dan kepatuhan keselamatan kerja perusahaan. Tidak hanya fokus pada penyebab api saja. Nah, siapapun dari manajemen perusahaan hingga pengelola gedung yang terbukti lalai dan bertanggung jawab atas tewasnya 22 korban ini harus diseret ke ranah pidana. Jangan biarkan insiden Kemayoran ini menjadi berita yang menguap begitu saja. Pemerintah harus menjadikan tragedi ini sebagai momentum untuk melakukan pemeriksaan mendadak pada seluruh gedung komersial demi menjamin nyawa pekerja di masa depan. Secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazahnya. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Jajaran Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU baru saja menggelar rapat pleno di Jakarta untuk menanggapi isu internal terkait mekanisme organisasi dan mengisi kekosongan kepemimpinan. Rapat yang dihadiri oleh Rais Am PBNU Miftahul Akhyar serta beberapa tokoh penting organisasi seperti Menteri Agama dan Gubernur Jawa Timur menghasilkan keputusan penting. Kiai Haji Zulfa Mustafa resmi ditetapkan sebagai pejabat Ketua Umum PBNU, bertugas memimpin roda organisasi hingga Muktamar 2026 mendatang. Penunjukan ini merupakan langkah internal Syuriah untuk memastikan fungsi harian organisasi tetap berjalan di tengah dinamika yang ada. Usai penetapan ini, PJ Ketua Umum Zulfa Mustafa langsung menyampaikan pesan yang sangat krusial, yakni mengajak seluruh kader PBNU untuk bersatu kembali dan mengakhiri ketidakpastian internal demi kepentingan umat. Meskipun Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menilai keputusan tersebut tidak sah karena rapat hanya melibatkan unsur Syuriah, fokus utama saat ini adalah menjaga agar perbedaan pendapat internal tidak mengganggu peran strategis NU sebagai payung besar umat. Seluruh jajaran PBNU diharapkan memprioritaskan persatuan dan stabilitas organisasi demi kelangsungan dakwah dan pengabdian kepada bangsa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama 3 bulan harus dilihat sebagai peringatan tegas bagi seluruh kepala daerah. Sanksi ini adalah buntut dari perjalanan umroh yang dilakukan Mirwan di saat wilayahnya dilanda bencana alam.
Tindakan ini terlepas dari alasan ibadah, jelas mencerminkan krisis kepemimpinan dan empati yang fatal. Seorang pemimpin daerah seharusnya berada di garda terdepan, memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakatnya, bukan justru absen dan berada di luar negeri tanpa izin Mendagri yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang pemerintahan daerah. Sanksi pemberhentian sementara selama 90 hari ini tidak hanya bersifat administratif karena melanggar prosedur izin perjalanan ke luar negeri, tetapi juga menjadi hukuman moral yang krusial. Sikap abai Mirwan terhadap tanggung jawab kebencanaan diyakini telah mencederai rasa keadilan publik dan kepercayaan warga Aceh Selatan. Keputusan Mendagri ini diharapkan menjadi standar baru akuntabilitas bahwa seseorang atau seorang kepala daerah tidak boleh menukar tugas pelayanan publik yang mendesak dengan kepentingan pribadi apalagi di tengah situasi darurat. Integritas dan kehadiran fisik pemimpin adalah mutlak di masa krisis. Tertangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77 ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Pemirsa, imbauan Menteri Sosial Saifullah Yusuf agar setiap aksi penggalangan donasi spontan oleh artis dan influencer wajib mendapat izin Kemensos memicu pertanyaan krusial. Apa urgensi birokrasi di tengah tanggap darurat bencana? Ketika masyarakat membutuhkan bantuan cepat, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga tindakan kecepatan reaksi publik figur yang memanfaatkan jangkauan media sosial, seringkali ini jauh melampaui mekanisme formal pemerintah. Mendesak para penggalang dana berempati tinggi untuk segera mengurus kelengkapan administrasi justru akan berpotensi memperlambat momentum bantuan yang sangat dibutuhkan di lapangan. Pemerintah memang berhak menjamin akuntabilitas dan transparansi dana publik. Namun fokus utama saat terjadi bencana seharusnya adalah kecepatan penyaluran bantuan, bukan kerumitan perizinan. Daripada menghambat inisiatif baik yang sudah berjalan, Kemensos seharusnya beradaptasi dengan realitas digital. Solusinya bukan melarang atau menunda, melainkan menciptakan mekanisme pelaporan fast track atau audit pasca penyaluran yang sederhana. Kepatuhan harus ditegakkan, tetapi bukan dengan mengorbankan nyawa atau kesejahteraan korban bencana yang waktunya terus berjalan. Aksi kemanusiaan spontan adalah kekuatan, bukan ancaman yang harus dijerat birokrasi. Perorangan maupun lembaga, tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Pemirsa, Giuseppe Meazza berubah menjadi panggung kekecewaan bagi Inter Milan dan ribuan tifosi mereka.
Meskipun tampil dominan, menekan Liverpool secara intensif dan mengendalikan alur pertandingan, Inter harus mengakui keunggulan The Reds dengan skor tipis 0-1. Ya pemirsa, demikian rangkuman peristiwa yang menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas baik dalam kepemimpinan daerah yang harus hadir di tengah bencana maupun transparansi dana publik oleh influencer dan efisiensi, sebagaimana yang diperagakan Liverpool di kandang Inter. Langkah Mendagri dan Kemensos menjadi penegasan bahwa regulasi dan etika harus berjalan beriringan dengan empati dan kinerja. Kita nantikan hasil penyelidikan lebih lanjut atas insiden Kemayoran. Saya David Silahoy, sampai jumpa.